Ganjar Pranowo yang dalam survei Litbang Kompas ini relatif jauh meninggalkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sekalipun misalnya Ganjar Pranowo itu belum dideklarasikan oleh partai. Sampai sekarang ini PDI Perjuangan itu belum resmi mengumumkan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Namun ini bukti bahwa kader-kader PDI Perjuangan itu siap ya untuk ditugaskan posisi apapun ya. Berdasarkan survei, Ganjar berada di urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 25,3%. Sedangkan di posisi ketiga ada sosok Anies Baswedan yang memiliki capaian survei sebesar 13,1%. Yang terpotret sebagai hasil survei tentu tidak selalu bersesuaian betul dalam proses politik atau perjalanannya, kemudian ternyata kenyataan yang kita dapatkan berbeda. Tapi yang kedua bacaan saya, mungkin juga karena Anies ini tidak punya diferensiasi politik seperti yang diharapkan publik, bahwa Anies itu tokoh oposisi, dia berbeda dengan Jokowi. Narasi-narasi Anies berbeda dari Jokowi, itu nggak muncul. Munculkan dong, ketika berbicara mengenai perubahan, gagasan apa sih yang dimaksud berubah? Lalu logika apa yang membuat kemudian ketiga partai ini merasa punya kesamaan platform yang simbolisasinya adalah Anies? Anies Baswedan lah yang menjadi simbol perubahan, Anies Baswedan lah yang menjadi lem perekat. Ini motifnya udah kelihatan bagaimana Anies menjadi magnet utamanya. Tiga partai ini datang atas nama perubahan yang direpresentasikan melalui figur Anies Baswedan. Kan orang nunggu sebenarnya Anies itu mengkritik IKN, Anies itu mengkritik infrastruktur, Anies itu mengkritik hutang. Tapi kan narasi-narasi itu sampai sekarang nggak muncul. Justru yang ada adalah bahwa Anies itu terkesan tidak mau dibentur-benturkan. Anies itu tidak mau dihadap-hadapkan dengan Jokowi. Statement sejumlah politisi Nasdem mengatakan kalau Jokowi bahagia, Nasdem bahagia. Ini kan rumit sebenarnya. Jadi tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian membuat para pendukung Anies yang selama ini berharap Anies tampil maksimal sebagai oposisi. Berbeda dengan Prabowo dan Ganjar yang memiliki kenaikan, elektabilitas Anies ini justru mengalami penurunan signifikan sebanyak 3,4%. Sementara itu jika dikalkulasikan, Ganjar memiliki selisih 12,2% dengan Anies. Kita sering melihat begitu banyak relawan-relawan yang muncul di berbagai tempat yang menyatakan sebagai bentuk dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Tentu itu adalah bonus politik yang secara tidak langsung orang sudah mulai terafiliasi bahwa Ganjar itu adalah orang ataupun sosok yang dinilai pantas untuk bisa diusung maju Pilpres. Elektabilitas Ganjar semakin naik, Anies justru semakin turun. Saya kira ini juga tidak terlepas bahwa kader PDI Perjuangan itu konsisten disukai oleh lebih baik ya dibanding lawan-lawan yang kompetitif. Nah kemudian saya kira faktor lain ini adalah karena memang sampai sekarang ini PDI Perjuangan itu belum resmi mengumumkan siapa yang akan diusung. Ya ini proses yang berjalan terus-menerus, jadi kita tunggu momentum yang tepat dari PDI Perjuangan bagi Bu Mega untuk mengumumkan siapa calon presiden dan wakil presiden. Dinamika deklarasi, koalisi, dan bergabungnya sosok kepada partai tertentu cukup berpengaruh pada elektabilitas sosok capres. Ada yang beruntung, ada juga yang tersandung. Setahun menjelang pemilu presiden 2024, pergerakan sebagian tokoh yang dikadang menjadi calon presiden semakin intens. Dinamika ini cukup berpengaruh pada elektabilitas tokoh. Suara untuk Ganjar Pranowo pun naik. Sebaliknya, keterpilihan Anies Baswedan menurun dan Prabowo Subianto cenderung stagnan. Deklarasi, koalisi, dan bergabungnya sosok kepada partai tertentu menjadi pemanasan yang mewarnai pergerakan politik. Hasilnya ada yang beruntung, ada yang tersandung. Naiknya kinerja pemerintah dan citra Presiden Joko Widodo turut mempengaruhi pergerakan elektabilitas partai, terutama pada calon-calon papan bawah. Keputusan politik partai juga berpengaruh pada raih suara tokoh. Setelah 12 Agustus 2022, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden. Pada 3 Oktober 2022, Partai Nasdem resmi mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai presiden. Pada 25 Januari 2023, Partai Demokrat juga secara resmi menyatakan dukungannya kepada Anies sebagai calon presiden dan menyerahkan sepenuhnya wewenang untuk memilih calon wakil presiden kepada Anies. Hal senada dinyatakan juga oleh Partai Keadilan Sejahtera yang pada 30 Januari resmi menyatakan dukungannya kepada Anies. Namun tetap saja, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan walaupun intensitas politik mulai menghangatkan agenda pemilu presiden,
Potensi keterpilihan tiap calon tetap di kisaran yang cukup rendah, di bawah 30%. Kenaikan dan penurunan potensi keterpilihan setiap kandidat juga masih berada dalam rentang yang tidak signifikan. Survei kali ini yang dilakukan pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023 di 38 provinsi terhadap 1.202 responden memiliki margin of error kurang lebih 2,83%. Elektabilitas tokoh papan atas masih didominasi oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Walaupun pergerakan ketiganya termasuk lambat, Ganjar menunjukkan tren kenaikan elektabilitas yang cukup konsisten. Hasil survei memperlihatkan bahwa potensi keterpilihan Ganjar saat ini berada di angka 25,3% atau meningkat sekitar 2,1% dari survei di bulan Oktober 2022. Meskipun kenaikan elektabilitas Ganjar selama 1 tahun tidak terlalu signifikan, tren yang kontinu menanjak tidak dialami oleh Prabowo dan Anies, dua pesaing terdekat Ganjar. Elektabilitas Prabowo kini bertahan di angka 18,1% setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 25,3% pada Juni 2022 menjadi 17,6% pada Oktober 2022. Sementara itu, elektabilitas Anies Baswedan kembali turun kini menjadi 13,1%. Setelah dalam survei sebelumnya menorehkan pencapaian tertinggi sepanjang pencermatan lewat survei, yakni 16,5%. Tokoh-tokoh lain di papan menengah dan papan bawah cenderung stagnan dan melemah. Ridwan Kamil berada di angka 8,4%. Hampir sama dengan survei pada bulan Oktober 2022 yang 8,5%. Sementara itu, kebanyakan calon di bawahnya mengalami penurunan elektabilitas seperti Sandiaga Salahuddin Uno, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Puan Maharani, dan Erlangga Hartarto. Menguatnya kinerja pemerintah dan citra presiden kali ini berkorelasi dengan makin melemahnya pilihan masyarakat pada calon-calon alternatif. Dibandingkan dengan situasi menjelang pemilu 2014 dan 2019, tokoh-tokoh yang muncul setahun sebelum pemilu 2024 masih belum dapat menandingi fenomena kemunculan Jokowi. Pada pemilu 2014 misalnya, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan setahun sebelum pemilu, elektabilitas Jokowi sudah mencapai 32,5%. Pada pemilu 2019, setahun sebelumnya, bahkan elektabilitas Presiden Jokowi sudah di angka 55,9%. Masih cukup bersinarnya sosok Jokowi dan relatif tingginya penilaian atas kinerja pemerintahannya memang menjadikan pemilu Presiden 2024 berada dalam arena yang cukup sulit. Kenaikan kinerja pemerintah dan citra Jokowi dapat mempengaruhi elektabilitas tokoh-tokoh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Pada survei bulan Januari 2023 ini, posisi kinerja pemerintah dan citra Jokowi sedang naik. Menguatnya potensi keterpilihan Ganjar didukung oleh perubahan yang terjadi pada pemilih PDIP. Meskipun Ganjar telah dikenakan sanksi, simpatisan PDIP justru semakin solid memilih Ganjar sebagai calon presiden. Jika pada Juni 2022 didukung pemilih PDIP kepada Ganjar berada di kisaran 40,7%, pada bulan Oktober 2022 naik menjadi 46,6% dan kini mencapai 54%. Dukungan kepada Ganjar juga menguat di wilayah Pulau Jawa. Jika pada Juni 2022 sebesar 26,3%, naik menjadi 28,4% pada bulan Oktober 2022. Dan di Januari 2023 sudah mencapai 32%. Kenaikan suara terutama terjadi di Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Wilayah pulau lain yang dukungan terhadapnya naik adalah Kalimantan. Seiring dengan itu, basis massa perkotaan yang memilih Ganjar juga menguat. Naiknya keterpilihan Ganjar juga disokong oleh menanjaknya suara yang diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat, di antaranya generasi X di antara umur 42 sampai 55 tahun, mereka yang berpendidikan dasar, kelas sosial bawah dan menengah bawah, serta dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.